Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Robert Lewandowski terpilih sebagai pemain terbaik FIFA 2021. Sementara Cristiano Ronaldo mendapat penghargaan spesial dari FIFA. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, MU memantau Paulo Dybala di Juventus dan siap mengirimkan tawaran seandainya mendapatkan peluang. Selain itu, MU juga siap melepas dan sudah memasang harga untuk Phil Jones. Manchester United tampil inkonsisten pada beberapa pertandingan terakhir. Di laga terbarunya, Setan Merah ditahan imbang oleh Aston Villa dengan skor 2-2. Penampilan inkonsisten Setan Merah ini membuat Roy Keane merasa kecewa. Roy Keane bahkan menyebut cuma ada 3 pemain Setan Merah yang layak untuk dipertahankan. 3 pemain yang dimaksud adalah Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, dan Rafael Varane. Keane juga menyarankan Setan Merah untuk merombak skuad secara besar-besaran. Manchester United dikabarkan sedang memantau Paulo Dybala di Juventus. Setan Merah disebut akan mengirimkan tawaran seandainya mendapatkan peluang yang bagus. Setan Merah juga bisa merekrut Dybala secara gratis seandainya sang pemain belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim nanti. Seandainya jadi merapat ke Old Trafford, Dybala akan kembali berduet dengan Cristiano Ronaldo. Manchester United dikabarkan telah memasang harga jual bek tengah mereka Phil Jones. Dilansir dari Daily Star, Setan Merah membandrol Phil Jones seharga 15 juta pound sterling. Sebelumnya, Phil Jones dikabarkan menarik minat Newcastle United dan Burnley. Selain itu, bek tengah asal Inggris ini juga berniat untuk hengkang dari Old Trafford. Alasannya karena Phil Jones jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain. Bek tengah Barcelona Samuel Umtiti dikabarkan mengalami cedera patah tulang metatarsal. Cedera itu Umtiti dapatkan pada saat sesi latihan pada hari Senin yang lalu. Kabarnya bek asal Perancis ini akan menjalani operasi dan terancam absen selama 3 minggu. Hal ini disampaikan oleh dokter yang menangani Umtiti yakni Anthony Dalmau. Hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Blaugrana mengingat mereka baru memperpanjang kontrak sang pemain. Next, Arsenal serius untuk merekrut striker Fiorentina Dusan Vlahovic dan siap mencicil selama 4 tahun. Sementara di klub Inggris lainnya guys, ada Liverpool yang nggak sanggup menaikkan gaji Mohamed Salah. Arsenal disebut serius untuk merekrut bomber Fiorentina Dusan Vlahovic. Walaupun begitu, The Gunners kesulitan memboyong Vlahovic karena punya bandrol yang selangit. Fiorentina sendiri membandrol Vlahovic dengan kisaran harga 80 juta pound sterling. Oleh sebab itu, The Gunners meminta Fiorentina untuk mencicil selama 4 tahun. Sementara itu, Vlahovic sendiri sempat bilang kalau Arsenal bukanlah pilihan utamanya. Vlahovic menilai kalau The Gunners bukanlah tim yang punya ambisi juara. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool masih menjadi perbincangan. Sebelumnya Salah meminta kenaikan gaji dalam negosiasi kontrak barunya sebesar 400.000 pounds per pekannya. Kabar terbaru menyebut kalau The Reds nggak sanggup memenuhi permintaan Salah. Seandainya hengkang, Salah berpotensi merapat ke sejumlah klub top Eropa. Mulai dari Real Madrid, MU, Chelsea, Manchester City, sampai Bayern Munchen. Lionel Messi berpeluang untuk kembali ke Barcelona setelah sang istri nggak betah tinggal di Paris. Nah, ngomong-ngomong soal Barcelona, ada sang pelatih yaitu Xavi Hernandez yang berniat mendatangkan Niklas Süle. Lionel Messi dirumorkan akan hengkang dari PSG. Hal ini disebabkan karena istri Messi, Antonella Roccuzzo, merasa nggak betah dengan cuaca di kota Paris. Selain itu, kedua anak Messi, Thiago Matteo dan Ciro, juga dikabarkan kesulitan belajar bahasa Prancis. Oleh sebab itu, Antonella mendesak Messi untuk kembali ke Barcelona. Sementara itu, Presiden Barcelona Joan Laporta juga nggak menutup kemungkinan untuk memulangkan sang bintang. Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut bek tengah Bayern Munchen Niklas Süle. Ketertarikan merekrut Süle ini diinginkan langsung oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi menganggap kalau Süle merupakan bek tangguh yang bisa memperkokoh lini pertahanan Blaugrana. Apalagi Süle belum menentukan masa depannya di skuad The Bavarians. Walaupun begitu, Blaugrana harus bersaing dengan Chelsea, Real Madrid, dan Newcastle United yang juga berminat merekrutnya.
Mantan pemain Manchester City Steve McManaman berbicara terkait transfer Erling Haaland. McManaman bilang kalau Real Madrid bisa mengalahkan Manchester City dalam perburuan Haaland. McManaman mengatakan kalau perburuan Haaland bukanlah cuma soal uang. McManaman mengaku kalau Haaland sudah kenyang dengan bayaran yang mahal. Sebaliknya, McManaman memuji skuad El Real yang punya segalanya termasuk sejarah kuat dalam perekrutan pemain bintang. Karim Benzema menyebut Real Madrid sedang percaya diri dan siap mengalahkan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Sementara Direktur Borussia Dortmund membantah sudah mendesak Erling Haaland. Real Madrid akan berhadapan dengan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan ini mendapat komentar dari bomber El Real, Karim Benzema. Benzema menyebut kalau Real Madrid bisa mengalahkan PSG. Benzema juga mengatakan kalau klubnya saat ini sedang tampil percaya diri. Apalagi El Real baru saja memenangkan Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Athletic Bilbao. Sebelumnya Erling Haaland didesak Borussia Dortmund untuk segera menentukan masa depannya. Haaland sendiri merasa nggak nyaman dengan desakan skuad di Borusan tersebut. Mendengar pernyataan itu, Direktur Borussia Dortmund Michael Zorc memberikan pendapatnya. Zorc mengaku terkejut dengan pernyataan Erling Haaland. Zorc mengatakan kalau klub nggak pernah mendesak Haaland untuk cabut dari Sinyal Iduna Park. Sebaliknya, Zorc menyebut kalau Haaland masih diminati sejumlah klub dan berpeluang untuk cabut. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengatakan kalau Indonesia mendapatkan lampu hijau dan berpeluang untuk mengibarkan bendera merah putih di Piala Asia Wanita 2022. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini berjanji akan mengonfirmasi hal tersebut secepatnya. Timnas Indonesia Putri sudah berangkat ke India pada hari Senin yang lalu. Piala Asia Wanita sendiri akan digelar pada tanggal 20 Januari sampai 6 Februari. Iwan Bule pun berharap kalau Timnas Indonesia Putri bisa menampilkan permainan terbaiknya. PSSI terus bergerak untuk mempercepat naturalisasi sejumlah pemain keturunan. Kini ada 4 pemain keturunan yang sedang diproses untuk berseragam Timnas Indonesia. 4 pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Michel Gerst, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh. Keempat pemain tersebut kabarnya direkomendasikan langsung oleh pelatih Sintayong. PSSI sendiri menargetkan kalau keempatnya bisa membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Rencananya laga itu bakal digelar pada bulan Juni mendatang. PSSI memastikan posisi Sintayong aman dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kita jauh ke Eropa, ada Robert Lewandowski yang terpilih sebagai pemain terbaik FIFA tahun 2021. PSSI mengomentari pernyataan Haruna Sumitra yang viral di sosial media. PSSI menyebut kalau komentar dari Haruna merupakan pandangan pribadinya. Sebelumnya Haruna viral di sosial media setelah video podcastnya tersebar luas. Saat itu Haruna mengkritik Sintayong yang cuma bisa finish di posisi runner-up Piala AFF yang lalu. Sementara itu Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan kalau posisi Sintayong masih aman. PSSI juga nggak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak sang pelatih. FIFA mengumumkan Robert Lewandowski sebagai pemain terbaik FIFA 2021. Lewandowski berhasil mengalahkan 2 kandidat lainnya yakni Lionel Messi dan Mohamed Salah. Penghargaan ini juga menjadi penghargaan kedua bagi bomber Bayern Munchen tersebut. Sebelumnya Lewandowski juga memenangkannya pada musim lalu. Saat itu Lewandowski berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Berita selanjutnya, Thomas Tuchel terpilih sebagai pelatih terbaik FIFA tahun 2021 setelah membawa Chelsea menjuarai Liga Champions. Nah, selain Tuchel, kiper Chelsea Edouard Mendy juga terpilih sebagai kiper terbaik FIFA tahun 2021. Selamat! FIFA menobatkan Thomas Tuchel sebagai pelatih terbaik tahun 2021. Sejak didatangkan pada awal tahun 2021, Tuchel sudah memberikan prestasi yang luar biasa untuk Chelsea. Pelatih asal Jerman ini berhasil membawa Chelsea menjuarai Liga Champions. Setelah mendapat penghargaan, Tuchel pun memberikan komentarnya. Tuchel mengaku senang sekaligus bersyukur karena bisa menangani klub sebesar Chelsea.
Gol Eric Lamela ke gawang Arsenal berhasil meraih penghargaan Puskás tahun 2021. Gol ini terjadi pada bulan Maret 2021 yang lalu di mana Lamela mencetak gol dengan tembakan Rabona. Lamela pun gak menyangka bisa mencetak gol dengan teknik tersebut. Lamela juga bilang kalau dia gak pernah mempraktekkannya pada sesi latihan. Sebagai informasi, pada musim panas yang lalu Lamela pindah dari Tottenham Hotspur ke Sevilla dengan status bebas transfer. FIFA menobatkan Edouard Mendy sebagai kiper terbaik tahun 2021. Mendy mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Manuel Neuer dan Gianluigi Donnarumma. Mendy sendiri menjadi salah satu kiper yang tampil paling apik di musim lalu. Kiper asal Senegal ini berhasil membantu Chelsea menjuarai Liga Champions. Di ajang Liga Champions musim lalu, Mendy sudah memainkan 12 pertandingan dengan menorehkan 9 clean sheet. Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan spesial sebagai pencetak gol terbanyak di level internasional. Sementara Aubameyang meninggalkan timnas Gabon di Piala Afrika karena masalah jantung. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan spesial dari FIFA. Penghargaan tersebut adalah pencetak gol terbanyak di level internasional. Sebelumnya Ronaldo sukses menyamai rekor Ali Daei yang mencetak 109 gol bersama timnas Iran. Kini Ronaldo mengunggulinya dengan 115 gol dari 184 caps. Ronaldo pun mengaku senang dan berterima kasih kepada rekan setimnya di timnas Portugal. Anggota Esko PSSI Haruna Sumitra membeberkan permasalahan terkait judi bola di Indonesia. Sumitra mengatakan kalau match fixing di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang perlu diberantas. Sebaliknya Haruna menjelaskan kalau pengaturan skor merupakan hal yang harus dipelajari lebih aman. Pernyataan Haruna tersebut tentu mengundang kontroversi. Akibat pernyataannya tersebut, PSSI akan mengambil tindakan tegas. Kabarnya PSSI akan memanggil Haruna untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Masa depan Witan Sulaiman akhirnya terungkap. Winger timnas Indonesia ini dikabarkan selangkah lagi akan bergabung ke klub Slovakia FK Senica. Kabar ini terungkap lewat Instastory FK Senica yang menampilkan nama Witan dalam beberapa hari terakhir. Kabarnya Witan akan pindah ke FK Senica dengan status pemain pinjaman. Witan juga terlihat sudah berfoto bersama Egy Maulana Fikri serta staf FK Senica. Federasi Sepak Bola Gabon atau Fegafoot mengumumkan kalau Pierre-Emerick Aubameyang telah meninggalkan timnas Gabon di Piala Afrika. Hal ini disebabkan karena Aubameyang mengalami masalah jantung. Masalah jantung ini datang setelah Aubameyang terserang virus COVID-19 beberapa hari yang lalu. Aubameyang sendiri memang sudah absen di 2 laga awal timnas Gabon. Kabarnya Fegafoot akan mengembalikan Aubameyang ke Arsenal untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. AC Milan gagal meraih kemenangan pada pekan ke-22 Serie A. Bertanding di San Siro, skuad rossoneri takluk di tangan Spezia dengan skor tipis 1-2. Di penghujung babak pertama, Rafael Leao berhasil mencetak gol pemecah kebuntuan bagi rossoneri. Sayang keunggulan itu nggak bertahan lama setelah Kevin Agudelo menyamakan kedudukannya. Sementara itu, Emmanuel Gyasi menjadi aktor kemenangan Spezia setelah mencetak gol di masa injury time. Kekalahan ini pun membuat AC Milan gagal merebut puncak klasemen dari Inter Milan. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Zetsu Hitam. Rans, beli aja tuh Karius dari Liverpool. Iya, daripada beli Ozil kemahalan ya kan buat Rans. Next dari Sandal Jepit. Jersey klub dalam negeri ditunggu. Iya guys, kalian mau request klub apa sih dari dalam negeri bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa.